Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan aku Allah tidak mengakhirkan hari kiamat kecuali kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi hari kiamat itu waktunya sudah ditentukan. Kapan hari kiamat itu? Kemudian setelah itu 1 tahun berikutnya pas hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Padahal 15 Ramadan hari kiamat itu hadisnya hadis palsu. Itu pun dinggo dodolan masih laris. Akhirnya banyak orang yang menjual harta bendanya demi menyambut 15 Ramadan. Sing jelas dalam satu hadis kapan kiamat itu? Selama ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah di dunia ini, maka kiamat belum terjadi. Jadi yang menangi kiamat itu seburuk-buruk umat, dan kita mengharapkan itu. Tapi kan Rasulullah dawuh kiamat itu dekat. Di Al-Quran wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, disebutkan kiamat itu dekat. Iya dekat. Rasulullah dawuh iqtarabatis sa'ah, kiamat itu dekat. Wala tasdadu minhum illa kurban, dan setiap hari yang berlalu kita lewati itu berarti kita mendekatkan kepada kiamat. Jadi setiap jam, setiap waktu kita lewati itu kita mendekat kepada kiamat. Bahkan ada di dalam surat Al-Anfal itu yas'alunaka 'anil di dalam surat Al-Anfal itu nggih, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kiamat itu kapan? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakan Muhammad, yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah Tuhanku. Rasulullah nggak pernah menyebut waktunya. Rasulullah nggak pernah menyebut tahunnya. Rasulullah nggak menyebut, hanya Rasulullah itu menyebutkan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nek ana bangunan wis megah-megahan, nek ana wong akeh sing ora nganggo sandal, akeh wong wani ning gone wong tuwa, wis iku wis terjadi kabeh wis. Kiamat itu dekat. Bahkan setiap waktu yang kita lewati itu mendekatkan kita kepada kiamat itu. Dalam hadis yang lain iqtarabatis sa'ah, kiamat itu dekat. Wala yazdadun nasu 'alad dunya illa hirsan. Tapi anehnya kiamat semakin dekat, tapi banyak manusia yang semakin cinta terhadap dunia. Sudah diberitahu kiamat itu dekat, kiamat itu dekat, sampai mencari dunia itu tambah semangat apa tambah kendu? Semangat. Aneh toh? Aneh, kiamat sudah dekat, tapi manusia masih semangat untuk mencari dunia. Wala yazdadu minallahi illa bu'dan, dan manusia dari Allah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan kita mengharap kita tidak menangi yang namanya kiamat. Tapi kadang-kadang mahasiswa janggal. Ini hadis apa sing keliru? Apa ayat Al-Qur'annya yang keliru? Wong Rasulullah ngendikan kiamat dekat itu sudah 1400 tahun. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu pun menceritakan kiamat itu nggak pernah jauh. Kiamat itu apa? Dekat. Lah saiki wis 1400 tahun kok durung-durung kiamat. Ini apa ayat sing keliru? Apa kudu direvisi? Terus mbok ganti kiamat itu sebenarnya jauh ngono. Dalam ilmu balaghah, lughat qarib atau iqtarobat, kalau teng hadis Kanjeng Nabi apa iqtarobatis sa'ah, kiamat itu dekat. Kalau di dalam ayatnya wa mayudrika la'alla sa'ata qarib, qarib dekat. Dekat itu ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah dilihat dari usia alam. Seandainya alam ini usianya 18 juta tahun, sudah dilewati 16 juta tahun, masih berapa juta tahun? 2 juta tahun seandainya. Berarti 2 juta tahun dibandingkan dengan 16 tahun itu masih lama mana? 16. Berarti 2 juta ini dekat apa jauh? Dekat. Itu pemahaman yang pertama. Tapi pemahaman yang diittifaqi oleh para ulama, yaitu dekat itu
Bukan min haitsu zamanih, tidak dilihat dari waktu awal penciptaan, tapi dilihat dari tahqiqul wuqu'nya. Sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Seperti kematian. Kematian itu dekat. Nggak ada yang berani menjamin kematian lama. Pak Ikram, matimu cek suwe apa parek? Wah. Insya Allah dang. Iki tambah ora gelem parek iki. Wong tambah dienggo conto kok. Wis aja Pak Ikram, nek awake dhewe pingine suwe. Wis Pak Ikram nek Cak Win. Lah. Kematian itu, semua kematian itu dekat. Enggak ada kematian yang lama. Enggak ada kematian yang jauh. Kematian itu sangat dekat sekali. Tetangga kita yang kemarin, satu bukti ngaji lah. Saya kalau Ramadan ngaji full di masjid itu, mesti Pak, tiap Ramadan itu mesti kurang. Kalong telu, kalong papat, itu bukti. Kelihatannya sehat, tiba-tiba mati. Sakit, gak mati-mati. Lah kenapa kematian itu dikatakan dekat? Karena tahqiqul wuqu', karena kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Makanya ulama mengatakan kematian itu dekat. Karena kiamat itu pasti terjadi, maka kiamat itu dikatakan apa? Dekat. Makanya ada komentar Presiden Putin itu yang luar biasa. Kalau Amerika menghendaki kiamat, Rusia akan mewujudkannya. Putin itu gak ngaji deh. Bahwa kiamat tidak hanya berbicara tentang hancurnya bumi, bukan. Kalau sekedar hancurnya bumi, mungkin dengan 8 nuklir dari Amerika dan Rusia, mungkin bumi hancur, mungkin. Itu pun belum tentu. Wong buktine Ndresumoyo, Ndresmo, Surabaya itu berapa bom yang di situ yo nggak hancur, maksudnya yo nggak meledak kok. Kalau Allah belum menghendaki ya tetap belum terjadi. Berapa daerah di Indonesia yang ketika peperangan agresi bom ceblok tapi orang meledos. Satu bukti nyata dari semua Surabaya. Nah, kalau hancurnya bumi dikatakan kiamat, ya mungkin bisa diwujudkan dengan nuklir. Manusia bisa membuat. Tapi kiamat ini yang buat Allah, bukan manusia, bukan Putin, bukan Biden, bukan Rusia Ukraina, bukan. Tambah, wah iki ape kiamat iki nuklir iki. Kiamat itu berbicara tentang mahsyar, kiamat itu berbicara tentang mizan, berbicara tentang sirat, berbicara tentang itu kiamat. Jadi kiamat tidak sekedar hancurnya alam, tapi kiamat itu berbicara tentang sirat, berbicara tentang mizan, berbicara tentang mahsyar, surga, neraka, itu kiamat. Dan itu yang bisa mewujudkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo terus bayangno. Tapi mau saya menyebut Allah, 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 berarti ora sido hancur bumi ini, gak sido kiamat. Kul innama Rabbi fi kitab la yujalliha li waqtiha illahu. Tidak akan jelas waktunya kapan, hanya Allah yang tahu. Ini dipatoki. Ojo urusan kiamat Nah, yang kita pelajari itu apa yang kita sediakan untuk menyambut kiamat. Bukan kapan waktunya. Kowe umyek kapan tapi gak sawis-sawis. Padha karo umyek tuwae adzan masjid ora gelem moro. Lho sing guyu umyek kae. Ustaz iki srer, ustaz iki ser, akhirnya dikik. Ya Allah, ya Allah. Wong ngaji malam Selasa ya ono ya ini kok cek kagetan lho ya apa. Ngaji ya ono ya ora usah kagetan. Iku fenomenal. Tukang agan to, Pak. Tukang agan. Piye. Wong sing ngeser tukang agan. Agan kape lho. Azan zaman Rasulullah iku munggah ning menara. Saya membahas toa itu sama Cak Win itu, Cak Win, di jendro katel ke tahun piro kae? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, pas ngaji di masjid itu kita bahas itu. Karena apa? Lah yo, wong bapake Cak Win nemen loro nemen speaker kok ning buku-buku ning kupinge iki lho ya apa yo.
Nah itu ya memang kalau kita komitmen dengan ilmu ya, yang buanter suaranya tentang toa itu yang membid'ahkan toa. Mestinya kan Menteri Agama memberi peraturan kan, alhamdulillah tidak terjadi bid'ah menurut ya. Wong zaman Rasulullah nggak pernah ada kok toa itu. Ketika diberi peraturan tentang toa kan alhamdulillah kan tidak terjadi bid'ah toh. Nah, kowe rak ndukung bid'ah kowe. Enggak, artinya begini. Kiamat itu yang kita sediakan adalah apa yang kita bawa ke menyambut kiamat itu. Bukan umyek rame kapan kiamat itu. Kapan kiamat itu? Wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah, titik. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, apalagi manusia yang sangat lemah pasti tidak tahu. Yang Allah, titik. Kenapa kiamat terus selalu disebutkan kiamat itu dekat? Karena satu, pasti terjadi. Nomor dua, apa yang kita persiapkan untuk menyambut kiamat? Mas Dine gitu. Ya ojo umyek toa tapi ning adzan kowe ra moro. Medine kita membahas toa ya, siapapun yang adzan awake ya moro, nek nganggo toa, nek nganggo ora toa ya tetep moro. Kita datang menyambut adzan itu. Nek gregetan. Gregetan kula ngeten. Lah ya kabeh kok bahas toa. Masjid rongsok lu rada tambah-tambah. Mestinya kalau kita punya ghirah untuk mendukung adzan tiap waktu diperbolehkan misalnya, ya awakmu rasa ngenteni peraturan. Kita sambut dengan apa? Dengan panggilan Allah itu kita datang. Jadi sing asale orang ono peraturan iku rongsok, setelah ada peraturan pembatasan 5 sop ngono. Keren. Ora mau komentar. Ora ono sing mbok lakoni wong nganggur. Ngreketno wong. Lah ya ora sumbut. Kaya penting-penting ngono. Ya pun, jadi kiamat itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Gusti Allah. Kapan waktunya? Tapi kita membahas kiamat agar kita siap cawis-cawis sangu kanggo kiamat itu. Nek tanda-tandanya sekarang sudah lengkap loh ya. Tanda-tandanya sudah lengkap, tinggal iman dicabut itu saja. Ketika di dunia ini sudah tidak ada iman, itu kiamat terjadi. Ketika sudah tidak terdengar azan, ketika sudah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, itu kiamat datang. Lah, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidznih. Di hari kiamat orang tidak bisa berbicara kecuali dengan izinnya Allah. Sekarang hari ini kita bisa berbohong, tapi di pengadilan kiamat tidak ada yang bisa berbohong. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali Allah. Jari kita nanti akan berbicara, kaki kita nanti akan berbicara, anggota tubuh kita nanti akan berbicara, tempat yang kita singgahi akan berbicara, menyaksikan keburukan kita, menyaksikan apa yang kita lakukan. Dari kebaikan kita, dari keburukan kita, semua disaksikan oleh bumi, oleh apa benda yang ada di situ, semua menyaksikan atas kita. Makanya kita harus cari saksi yang banyak. Bagaimana cara saksi yang banyak? Saya santri ngakali, sholat sunnah pindah, sholat fardu di sini, pindah nih gini, pindah nih gini, pindah nih gini, pindah. Wah, saksinya lengkap, diurut. Besok saya di sini. Sudah jadi saksi saya, besok kesini lagi. Sudah jadi saksi saya, besok lagi. Wah, ini wakil santri ku saksinya. Jenengan nggih ngoten nggih, ngulah ngalih nek salat sunah. Wah, kuratani ku. Balong Rejo iku masjide beki, Pak. Taib oke. Walah wis dadi saksi kabeh. Amin. Wayang ngedoli es dadi kaya aromanis. Wah. Dikai pemanis iku yo disekseni. Murni ya Pak. Dalam? Insyaallah murni. Oh murni, alhamdulillah. Santri ya murni nek dalam. Jadi nanti semua saksi. Makanya kita harus memperbanyak saksi-saksi kita. Alat semua yang kita bawa ini nanti akan jadi saksi. Semua yang di sini nanti akan jadi saksi. Ini ngaji di sini insya Allah tinggal 2 kali. Sekarang masih 3 kali ngaji di sini. Sekarang terus tanggal 7 terus tanggal 14.
Terus tanggal 20 ngajinya di selatan lantai atas. Aula lantai atas. Tanggal 20 sekalian nanti penutupan ngaji. Wis ngaji ini libur dhisik. Yang Ramadan insyaallah saya ngaji di masjid. Asar belum tentukan. Kalau saya nyimak anak-anak ngasar berarti yang jenengan saya korbankan. Wis to ngaji libur dhisik rapopo Ramadan. Jadi yang habis asar, kalau saya nyimak anak-anak habis asar berarti yang sepuh-sepuh diliburkan. Ngajinya di masjid saja habis zuhur. Apa gawe rutinan dewi isuk aku yang deres. Ora kena diganggu. Pun kita lanjutkan. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di hari kiamat itu ada dua golongan. Ada golongan yang celaka dan ada golongan orang yang beruntung. Ada yang sa'adah, ada yang syaqawah. Syaqawah itu celaka, sa'adah itu beruntung. Siapa syaqawah itu? Orang yang mati dalam keadaan kafir. Siapa yang sa'adah itu? Orang yang mati dalam keadaan mukmin. Yang beruntung adalah orang yang mati dalam keadaan mukmin walaupun sebelumnya pernah kafir. Orang yang celaka adalah orang yang mati dalam keadaan kafir walaupun sebelumnya dia pernah mukmin. Jadi orang itu ada 4. Ada sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang hidup di dunia itu beruntung tapi celaka di akhirat. Siapa? Yaitu orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia. Dia melupakan akhirat. Itu dia di dunia dia dapat keberuntungan tapi di akhirat dia celaka. Ada yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang golongan yang nomor 2 itu orang yang celaka di dunia. Miskin hidupnya, sulit cari pekerjaan, hutang menumpuk, bojo celutak, mara tuwa galak, wis pokoke tangga maido terus ora eneng penake wong iki. Wis apa neh sing nemen. Ya wes iku anake nakal. Jadi dia celaka di dunia dan celaka di akhirat. Sudah begitu sholat tidak, kerja banting tulang masya Allah, keringat meruntus gak karu-karuan, sholat ditinggalkan. Gak tahu kalau usianya itu berkurang dan akan meninggal. Sudah di dunia rekoso, neng akhirat ya rekoso, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Yang ketiga syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia di dunia mungkin hidupnya nggak enak, rekoso, bakul es sapi turute, bakul bensin sapi turute. Mungkin hidupnya bersusah payah di dunia, tapi di akhirat dia berleha-leha masuk surga, dilayani bidadari, alhamdulillah. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat, ini kita ini insya Allah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kita nikmat, merasakan seperti surga, bojo nurut, anak gemati, duit rapatek rekoso, apa maneh? Ya aja oleh wayah barang kok oleh wayah barang surga apa oleh wayah bareng. Heeh. Tak mati dalam membawa iman. Allahumma amin. Masya Allah. Itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, alamatus syaqawah arba'atun. Lah kita sekarang, Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ini diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngiring jenazah yang dikubur di Baqi' Gharqad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaturi pinarak. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya, kemudian kepalanya dingkluk, kemudian Rasulullah memegang tongkat, dan Rasulullah bersabda ketika itu, siapa saja dari kalian itu sudah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Dari kalian semua ini tempatnya sudah ditetapkan di neraka atau di surga. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lebih baik panjenengan ngasih kabar kita
kita ini tandanya ini orang di surga atau di neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, "I'malu, beramalah kalian, lakukan semau kalian. Apa yang ingin kalian lakukan? I'malu. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Maka setiap manusia itu dimudahkan, dia itu diarahkan kemana. Kalau dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang menuju surga, berarti dia penduduk surga. Kalau dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan neraka, dia tanda-tandanya ahli neraka. Nah, kita introspeksi kita ini, kita kira ini sehari semalam ini dimudahkan ke surga atau ke neraka. Kalau orang yang dimudahkan ke surga, baru kerentek pengen melu ngaji, dimudahkan, ya ono tunutan. Melu ngaji itu orang, ayo ono tunutan. Kalau yang tidak dimudahkan, baru mau ngaji, yo eneng sing sikile kesli, eneng sing kudu ngising, akhirnya rasido mangkat. Oh no, lagi ape mangkat digandengi bature, ayo ngopi, ape gak melok kok ya sungkan. Oh no. Ibadah juga seperti itu. Kalau kita dimudahkan untuk ibadah, oh berarti itu dimudahkan menuju surga. Kalau dimudahkan untuk maksiat, tanda-tanda. Kenalan ya ngono. Ape kenalan kiai kok angile ra kaprah, tapi nek kenalan artis kok gampang. Nah, ini apa namanya? Tanda-tanda yo. Oh. Lah ini saya bacakan satu hadis dari Rasulullah. Alamatus syaqawah arba'atun. Tandanya orang yang celaka itu ada 4. Ini tandanya orang yang celaka itu ada 4. Kalau kita tidak orang lain saja lah. Kalau ada orang punya 4 alamat ini, berarti dia celaka. Apa itu? Nisyanud dzunubi al-madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Tanda-tandanya orang yang celaka itu dia mudah melakukan dosa dan melupakannya. Mudah melakukan dosa dan melupakannya, sehingga karena terbiasa ini seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Orang yang mudah melakukan dosa dan melupakannya, sehingga dosa itu dianggap ringan semua. Karena dianggap ringan semua, sehingga dosa ini dosa. Orang yang terbiasa melihat wanita cantik itu mengira bahwa memandang wanita cantik itu tidak berdosa. Tapi kalau orang yang zuhud, orang yang wirai, jangankan melihat wanita cantik, melihat bayangannya saja dia takut, wirai. Sehingga ketika melihat sekali saja sudah dianggap dosa. Nah, sampean kan bonus terus rono ngono to ya. Ini enggak. Piye? Ya ora usah melengah. Nek wong syariat kan ketemu pertama berarti bonus. Nek melengah wis dosa. Orang yang wirai tidak. Orang yang wirai, aduh, ngerusak hati, ngono. Oke, jadi yang pertama apa? Tandanya orang celaka, terbiasa melakukan dosa dan melupakannya, padahal dosa itu dicatat rapi dan besok di akhirat akan dimunculkan kembali. Masya Allah, iso selamat apa ora wae iki. Kemudian wa dzikrul hasanati al-madiyah, dan dia selalu ingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sehingga seakan-akan kebaikannya banyak. Nyumbang pondok 1 juta itu sudah 2 tahun yang lalu. Iling. Makanya ulama-ulama sufi itu, kamu tahu tandanya amalmu diterima apa? Ketika kamu sudah melupakannya. Mulane orang-orang ahli tarekat ada yang salah paham dengan mursyidnya. Kowe nek kendel tenan, wani gak kowe ninggalno salat? Kalau kamu memang orang hebat, berani gak kamu meninggalkan salat? Walah, mursyid lo yang dawuh ini, mursyid thariqah yang dawuh seperti itu. Akhirnya sing muridnya sing kendel, aku ya wani kok sing ngongkon guru. Yang memerintahkan guru ya ora salat ya ora apa-apa, jere Pak Guru kon meninggalkan salat. Tapi bagi orang yang banyak belajar ilmu tasawuf, bagi orang yang khatam kitab ngajinya, itu dia tahu maksudnya mursyid itu apa.
Kalau kita sholat, anggap kita belum pernah melakukannya, sehingga seakan-akan kita belum pernah sholat, sehingga kita semangat untuk terus sholat, sehingga kita lupa sholat yang kemarin. Itu orang yang berani meninggalkan sholat. Maksudnya meninggalkan sholat adalah tidak mengingat sholat itu pernah kita lakukan. Sampai yang harus pernah sholat tahajud, alah yo, wis tahu. Sholat qiblah ya, wis tahu. Duha wis tahu. Jadi tandanya amal kita diterima itu ketika kita tidak ingat amalan yang kita lakukan itu. Jadi begini loh, kita ngaji ini kan amal soleh. Iki wis dilaporno malaikat, ret. Lah teko sama dunia. Cek po iling-iling, urung sampai lupa lagi munggah ke langit pertama. Diseleksi, seret di hatinya sudah tidak diingat, dia akalnya sudah diingat, munggah terus. Lah, ketika amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan masih ingat di dalam pikiran dan hati kita, itu tandanya masih gantung di sama itunya. Kok mau meneng kaya berat ngono modele sampean. Jailing kabeh. Waduh, ya wis saiki latihan. Jangankan jari Covid itu, jangankan amal soleh, wong mantan saja nggak bisa move on. Latihan move on, latihan melupakan amal soleh kita, sehingga kita ke depan semangat untuk selalu beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tandanya orang celaka itu dia melupakan dosa, dia sering melakukan dosa dan melupakannya, dia lupa bahwa dosanya sudah tercatat. Yang kedua, dia selalu mengingat-ingat amal solehnya, padahal dia tidak tahu, kata Rasulullah, wala yadri akubilat amruddat, apakah amal solehnya itu diterima atau ditolak. Nek dosa, jadi indahnya seperti itu. Kalau amal soleh, satu amal kebajikan itu dilipat gandakan. Kita ngaji seperti ini, seperti hanya melakukan 10 amal kebaikan. Kalau dosa dicatat 1, itu pun nunggu ditunda kalau dia tidak bertobat. Berarti penak ya wong Islam ya, 1 langsung 10. Nek dosa siji tetep siji. Tapi pertanyaannya, nek dosa kan gak butuh ikhlas. Berarti langsung kecadet. Wong tidak perlu ikhlas. Tapi amal soleh ikhlas. Lali. Jadi berapa puluh atau ratus atau ribu amal kita yang masih gantung di sama itunya ini. Nunggu kita melupakan amal itu sampai digenggam karo malaikat. Yes. Lali saya lali. Lali kok ngomong. Lah ya saiki wis lali kok ngomong iki. Mulai. 1000 amal yang kita lakukan jangan pernah merasa melakukannya. 1 kali dosa ingat sampai mati. Itu tandanya orang yang saat. Lagi sakowadise. Yang ketiga, tanda-tandanya orang celaka itu yang ketiga, wa nadhruhu ila man fauqahu fid dunya. Kalau urusan dunia dia kelenggak. Kalau urusan dunia dia selalu melihat orang yang di atasnya. Motore sampean beat, tetangganya vario, harus vario. Sampai kemerungsung, begini sampai nyipi-nyipi numpak vario. Rumah tangga ini ditingkat. Aku ya kudu iso ningkat. Sampai nyipi-nyipi manggon omah tingkat. Bareng sampean tuku vario, tanggane tuku mobil. Mobil larang-larang Xenia dhisik. Bareng sampean cenut kok aku lagi tuku vario anyar kok kudu tuku Xenia. Aku kudu tuku sak dhuwure. Iki umpama sampean sing wedok ngene terus sampean dadi bojone iki kira-kira kuru apa ora ya? Insyaallah. Wa nadhruhu ila man fauqahu fid dunya. Melihat
urusan dunia kepada orang yang ada di atasnya. Walam yardo bil kismah, sehingga orang seperti ini dia tidak ridho dengan bagian hidupnya. Kemerungsung bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia ini gak ngerti aku. Kemerungsung, serba terus kurang, sehingga orang yang kemerungsung serba kurang ini tidak pernah bisa menikmati hidup. Karena dia selalu ngitung jumlah kekayaan orang, jumlah kenikmatan orang, sehingga dia lupa kenikmatannya sendiri. Piye to Pak wau gitu lho, piye kok tambah kedonyan? Lah piye? Lah genyo inovasi saiki ya wis ganti anyar. Lah genyo sawahe tambah telung kedok, lah genyo terus dicateti. Bojone sitok, bojone. Enggak artine dia kok pinter, kok iso ngitung bandane wong liya, terus ayeme sok apa? Ya hitung ya harta kita sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah dihitung dhewe, alhamdulillah dihitung dhewe. Aja tambah ngenes, syukur. Mbok hitung tambah ngenes. Lah mboten ngenes pripun to Pak? Wong rekenenge mau eneng 10.000, nole tambahi dhewe. Ora ono bedane, enggak ada bedanya nol yang disahkan BRI sama mbok tambahi dhewe, gak ono bedane. Nol. Wasi terus lho akeh lho. Nikmati hidup itu, nikmati. Satu tandanya orang yang celaka, melupakan dosa, mudah melakukan dosa dan melupakan. Dia lupa bahwa dosa itu sudah dicatat. Yang kedua, selalu mengingat amal soleh, amal kebaikan, sedangkan dia tidak tahu amal solehnya itu diterima atau tidak. Yang ketiga, kemerungsung urusan dunia, selalu melihat orang yang di atasnya. Ada yang bisa mencontohkan melihat orang yang di atasnya itu? Piye Pak Ikram? Contohnya wong delok wong sak dhuwuri terus piye? Terlalu kurir amal. Oh, panjang angan-angan. Heeh. Seakan-akan selalu ingin melebihi dia. Oh lah, iku wis loro tenan ya wong ngono. Tulul amal, panjang angan-angan, muluk cita-cita. Sehingga dia tidak pernah selesai dengan dirinya. Yang keempat, wa nadhruhu ila man tunahu fid-dini, dan melihat urusan agama kepada orang yang ada di bawahnya. Masya Allah, kowe ngono ki nek salat yo jangkep to, jamaah gak. Alah, kono jangkep. Aku ora patek jangkep ya ora apa-apa. Lah kowe ora jangkep piye? Baturku tambah nemen. Mok sitok sedina. Maghrib tok lah ya wong urusan agama kok delok wong sak ngisore. Berapa kali saya selalu membahas tentang fadilah jamaah. Tapi orang-orang yang tidak jamaah merasa tersakiti. Kaya pangeran wae. Kaya pangeran wae. Lah ya wong aku maca hadise Kanjeng Nabi. Kok tambah DE ku ora ngandel karo hadise Nabi ku piye? Supaya benerno DE. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat itu sudah luar biasa. Ya luar biasa, tapi apa ngono terus? Ngaji ku mbok sing tertib. Ya saiki iso sholat ping pisan, sesuk ping pindho, ping 5. Ping 5 ora jamaah nambahi jamaah, ada urut-urutannya. Jangan kok ngene iki iso sholat wis untungan. Saat mami jamaah di rumah sama istri gimana Pak? Rokan. Kok ono wong lanang sholat jamaah ning jero rumah rokan. Laki-laki itu jamaahnya di masjid, di musola, banyak orang syiar. Pakai rok. Gak paham. Lah yo takon rokan itu maksudnya tak rok kok tambah rokokan. Rokan itu kalau laki-laki sholatnya di rumah sama istri jangan pakai sarung, pakai daster. Karena yang sunnah sholat di rumah itu perempuan. Bukunya pakai ginjo. Ora sah takok lebih abdul mana laki-laki sholat jamaah di rumah atau di masjid atau ibaratnya pondok ya di santri. Yang namanya syiar jamaah itu laki-laki ya di luar, baik di musola, di pondok atau di masjid. Kalau perempuan di rumah.
Tapi kalau begitu istri saya nggak sholat jamaah. Kalau memang ke masjid nggak menjadi fitnah, ajak ke masjid. Enak orang zaman modern ini. Kalau pakai dalil sholat, dalilnya di rumah. Tapi ayatul hijab nggak dibaca, ke pasar biasa. Neng pasar gelem, neng masjid ora gelem. Piye maksudmu? Sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, bener, bener. Tapi ojo terus kelayapan teko pasar toh. Neng omah wae. Wong neng KDS diculno yo selamat. Di Bravo diculno yo selamat. Mau sampai ngeculno neng masjid kok ora selamat? Kan nggak fair tuh sekarang. Bahas to aneh ya pene. Kok tuwae sing bahas iku. Panggilane Gusti Allah yang sejati lu tekani. Pun alamatnya orang celaka dalam urusan dunia dia melihat orang di atasnya, dalam urusan akhirat agama dia melihat orang di bawahnya. Lu wong bu awake aja iso salat, tanggane ora salat kok. Lu wong bu awake gak salat cek baturan kiai. Lah kae wis ora salat ora baturan kiai. Terus piye? Makanya kalau urusan akhirat kita melihat orang di atasnya, bon, ini tandanya orang celaka. Terus Rasulullah didhawuh. Tapi ngeten. Lanjutannya hadis wa nadruhu ila man tunau fid dini yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Kalau urusan akhirat agama dia melihat orang di bawahnya, kemudian Allah mengatakan, aku mengharapkanmu, aku ingin menolongmu. Dari mana aku ingin menolongku? Kata Allah, dari Allah mencegahmu mendapatkan dunia, sehingga engkau tidak sibukkan dengan dunia, agar engkau taat kepadaku. Ada orang yang sibuk dunia, akhirnya tidak sakit. Dari sakitnya dia bisa taat kepada Allah. Ada orang yang sulit mencari pekerjaan, sehingga dalam kesulitannya itu dia tidak disibukkan oleh dunia, sehingga dia nyembah sama Allah, taat sama Allah. Mestinya seperti itu. Justru ketika aku beri kesulitan kepadamu, aku mengharapkan kamu datang kepadaku, kata Allah, tapi kamu menjauh. Aku beri kamu sakit agar kamu mendekat kepadaku, kamu menjauh. Aku cegah kamu dari dunia, kamu menjauh. Karena kamu sudah tidak mengharapkan aku lagi, fataraktuhu, maka aku meninggalkannya. Dan orang yang paling celaka itu orang yang sudah ditinggalkan Allah. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan sekali-kali kita kehilangan Allah. Dunia pasti meninggalkan kita, anak istri pasti meninggalkan kita, santri pasti meninggalkan kita. Yang tidak meninggalkan kita hanya Allah. Wais, saya bahas wa alamatus sa'adah. Tanda-tandanya orang yang beruntung itu arbaatun, ada 4. Zikru dzunubi al-madiyah bin nadmi wal istighfar. Yang pertama adalah mengingat dosa yang kita lakukan dengan penyesalan dan istighfar. Astagfirullah. Ketika kita beristighfar, ingat dosa kita. Astagfirullah. Makanya dalam bahasa-bahasa yang lain, tandanya orang yang celaka itu jumudul ain. Apa jumudul ain? Jumudul ain itu mata yang tidak pernah menangis. Jadi sing angel nangis zikir ora nangis, roh wong susah ora nangis, hati-hati. Itu jangan-jangan hati kita yang keras, mata kita yang jumud, sehingga hati tidak mudah tersentuh untuk menangis. Jumudul ain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa tadi? Tandanya orang yang beruntung yaitu mengingat dosa dengan penyesalan dan istighfar. Kemudian wanisyanul hasanatil madiyah. Yang kedua adalah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Melakukan kebaikan-kebaikan sehingga ka'annaha lam taqo' minhu. Seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Li'annaha la takhlu minal ilali, karena kebaikan yang kita lakukan tidak pernah lepas dari salah. Pak Wiwit sudah sholat? Belum. Loh, sudah masuk waktunya. Saya belum merasa melakukan sholat, karena di sholatku itu
banyak kesalahan. Sehingga aku akan semangat untuk terus melakukan sholat. Ora kok alah timbang sholat ra diterima rasa pisan. Celaka itu. Orang yang celaka. Orang yang beruntung itu orang yang tidak pernah merasa melakukan kebaikan, sehingga dia akan terus jadi membandingkan antara dosa dengan kebaikan kok akeh dosane, sehingga kita akan punya ghirah, semangat untuk terus melakukan kebaikan. Lah nek neng wong merasa ganjarane akeh kan alah wis akeh. Sehingga orang itu malas untuk berbuat baik. Yang ketiga yaitu wa nadzuruhu ila man tunahu fid dunya. Melihat orang yang ada di bawahnya dari urusan dunia. Fa yashkurullah taala ala ni'amih, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah. Yang bisa beli mobil Xenia, alhamdulillah Bu ya, kita sudah punya mobil Xenia. Tetangga kita lo baru punya NMAX. Yang punya NMAX, alhamdulillah dari jualan es kita punya NMAX Bu. Itu tangga sebelah baru punya Scoopy yo. Yang punya Scoopy, alhamdulillah tetangga kita baru punya Beat. Yang punya Beat, alhamdulillah tetangga kita masih punya Supra X. Supra X, alhamdulillah kita sudah Supra X Bu ya. Tetangga kita itu L2 Super. L2 Super menangi ya lulak super itu. Yang lulak super, alhamdulillah Bu kita sudah punya L2 Super. Tetangga kita itu baru BMX, sepeda ontel. Yang sepeda on Polygon BMX, alhamdulillah kita masih bisa naik sepeda. Lah kae neng di melaku. Sing melaku alhamdulillah kita sudah bisa jalan kaki. Lah kae sugih tapi setruk. Nah, sing setruk alhamdulillah aku cek iso zikir, mulut masih bisa berzikir, sholat masih bisa. Lah pinggir kae apa Pak? Mati. Kita masih hidup. Nah, itu orang yang beruntung. Karena dia akan selalu bersyukur. Maka kata Imam Ghazali, sesekali pergilah kita ke rumah sakit, sesekali, untuk melihat betapa pentingnya sehat. Untuk sesekali melihat orang sakit, sehingga kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi sehat, sehingga kita bersyukur sesekali. Sesekali tengoklah anak-anak yang ada di bawah hutan. Sesekali berkunjunglah ke tempat-tempat yang kumuh, yang di situ banyak orang miskin, sehingga Anda tahu betapa bernilainya hidup panjenengan. Mulane kula sering nek ngobrol karo kanca-kanca mangan enak. Ngene iki sampean eling sapa Cak Win? Ngene iki eling anak kula. Mangan iwak merkungkung eling anak kula. Nek aku gak Cak Win apa? Ingat anak-anak yang ada di bawah kolong jembatan. Sesekali ngono le. Delok langsung daerah-daerah, Masya Allah. Agar kita bisa bersyukur. Kalau tidak seperti itu, sulit orang itu bersyukur. Dia akan selalu kurang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, wa nadzuruhu ila man fawqahu fiddin, dan melihat kepada orang yang di atasnya di dalam urusan agama. Berkunjung ke ulama, melihat para santri. Sesekali ikutlah di sini Pondok Ramadan 2 hari 2 malam, mengkhatamkan 1 kitab biar tahu apa tuh kegiatannya santri. Buar melok Pondok Ramadan rong dino ngeblak anake mondok diseneni ya. Masya Allah ngantuk Pak Yai. Lah santri bendino ngono kok ngantuk piye? Melihat orang yang agamanya di atas agar kita lebih bisa meniru mereka. Kae kuat masa aku ora kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 4 tanda orang yang celaka dan 4 tanda orang yang beruntun. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka nanti di akhirat ada orang yang celaka, ada orang yang beruntung. Maka adapun orang-orang yang celaka itu besok dia akan ke neraka, lahum fiha zafir wa syahid. Maka mereka itu akan mempunyai suara yang sangat kesakitan. Cara wong menggeh mengkos ning perkara kesakitan. Syahikun niku mingsek saking sakite. Mereka nanti akan hanya punya suara yang sangat kesakitan. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka di neraka itu abadi, seabadinya langit dan bumi, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Tuhanmu.
Ini ada dua tafsir tentang khalidina fiha ma damatis samawatul ard. Tafsir yang pertama, as-samawati wal ard ini mereka abadi selama langit dan bumi masih abadi. Ini langit dalam bahasa lughat, as-sama itu apa yang ada di atas bumi itu sama. Ini sama. Kemudian apa yang dipijak itu namanya ardun, bumi. Nah ini samaul ardi ini otomatis samaul ardi fil akhirah, bukan di dunia. Karena sama langit bumi ini di dunia ini pasti hancur. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yaitu seabadi langit dan bumi duniawi, usianya berapa juta tahun itu, illa masya'a rabbuk, kecuali ditambahi berapa oleh Tuhanmu. Kowe milih ndi? Ya wis lah, wis pokoke pemahamane ngono. Sing penting duwe keyakinan pokoke nek cara tengah ayat-ayat lintu gampang ya, wa ma hum bi kharijina minha minan nar, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka itu tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Orang-orang kafir tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Berarti di neraka itu mereka apa? Abadi. Terus hukum akline lah, selain katanya rusak, surga neraka kan selain Allah. Iya. Berarti surga neraka tidak bisa abadi. Yang abadi bukan surga nerakanya, yang abadi itu masyiatullah. Karena dikehendaki Allah, makanya menjadi abadi. Karena Allah toh, wong sing dikehendaki, sing menghendaki abadi siapa? Allah. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sungguh Tuhanmu itu banyak melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita melihat orang-orang yang celaka ini. Orang yang celaka itu gampangannya, kalau orang kafir ya jelas. Kalau orang mukmin berarti orang yang celaka itu orang mukmin yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Contohnya banyak seperti Barsiso. Barsiso orang yang ahli ibadah, tapi dia matinya su'ul khotimah karena dia punya kebanggaan terhadap amaliyahnya. Dia bangga dengan zikirnya, dia bangga dengan taklimnya, dia bangga dengan ibadahnya. Sehingga orang yang punya kebanggaan itu mudah terpedaya. Uang itu nek wis bangga itu gampang terpedaya. Sehingga orang yang terpedaya itu berarti dia membuka satu pintu untuk iblis untuk menggodanya. Makanya sekelas Barsiso pun masih terpedaya. Makanya dulu diceritakan oleh Mansur Ibnu Ammar tahun 225 Hijriah. Itu Mansur menceritakan, Mansur bin Ammar menceritakan, aku punya teman, yang temanku itu sakit. Kemudian dalam sakitnya itu tak talkin, Kak, nyebut Kak la ilaha illallah. Temannya ini la. Tapi ketika mengucapkan yang lain lancar. Tapi ketika menyebut la ilaha illallah terkunci mulut ini. Nangis ini Mansur bin Ammar menceritakan itu, nangis. Kak, apa yang terjadi denganmu? Sungguh Mansur, mulutku telah terkunci untuk mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Padahal sampean ahli ibadah. Iya. Sampean ahli ngaji. Iya. Sampean ahli silaturahim. Iya. Kenapa mulutmu terkunci untuk menyebutkan kalimat tauhid? Temannya menceritakan, aku melakukan ibadah itu karena ingin riya. Aku berbuat baik itu ketika hanya di hadapan manusia. Ketika kamarku sudah terkunci, maka aku bermaksiat kepada Allah. Aku meminum khamr. Aku melakukan hal-hal yang buruk di mata Allah. Aku bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Tapi ketika bersama orang banyak, aku banyak melakukan kebaikan. Sehingga Allah mengujiku dengan sakit. Sehingga aku memanggil anakku, nak, ambilkan ayah obat. Obat itu sudah tidak mampu mengobatiku lagi. Aku mengambil Al-Quran dan aku bersumpah atas nama Al-Quran. Ya Allah, bihaqqi hadzal Quran wa bihaqqi hadhi surah Yasin. Ya Allah, dengan haknya Al-Quran, dengan kebenaran surat Yasin ini, ya Allah, berikan aku kesembuhan. Setelah aku sembuh, maka dalam kesendirianku aku akan bermunajat kepadamu, tidak bermaksiat lagi.
sehingga Allah memberikanku kesembuhan. Tapi penyakitku terulang kembali, yaitu ketika kesendirian aku tidak mampu untuk tidak bermaksiat. Sehingga 2 kali aku sakit, aku bersumpah atas nama Al-Quran. Sampai 3 kali aku sakit, aku bersumpah atas nama Al-Quran. Allah memberikan kesembuhanku yang ketiga kalinya. Ini adalah sakitku yang keempat, dan kemarin aku telah bersumpah atas nama Al-Quran. Allah tidak menyembuhkanku dan menguji mulutku untuk menyebut itu. Sehingga Mansur bin Ammar menceritakan temannya ini wajahnya menjadi gelap, tangannya menjadi gelap, gosong, dan dia sangat kesakitan di dalam kematiannya. Sebelum kematian itu dia menceritakan ada sebuah syair, ada satu suara, ketika sakit kamu bertobat, aku menyembuhkanmu. Alangkah keji dan buruknya perbuatanmu ketika engkau menyendiri, engkau durhaka kepadaku. Dalam syair itu kemudian orang ini, temannya Mansur bin Ammar ini mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Makanya kenapa kita habis ngaji selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Karena yang bisa membuat kita husnul khotimah itu pertolongan Allah, bukan amal kita. Yang membuat kita husnul khotimah pertolongan Allah, bukan amal kita. Makanya selalulah istiqomah berdoa untuk selalu meminta apa? Husnul khotimah. Ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Wong kadang-kadang sing wis mati iso suul khotimah, sing wis mati iso husnul khotimah, padahal sudah mati. Nabi Isa itu pernah jalan-jalan, ketemu sama orang itu ngeloni kuburan. Ngeloni kuburan. Ditanya oleh Nabi Isa, apa yang kamu lakukan? Cara bahasanya Dimas, apa yang kamu lakukan di sana? Cara bahasa zaman Debi ya. Apa yang kamu lakukan di sana? Apa yang kamu lakukan? Aku ini pengantin baru beberapa bulan istriku sakit dan meninggal, sehingga aku tidak rela untuk kehilangannya. Apakah kamu sangat bersyukur seandainya istrimu hidup kembali? Sangat bersyukur, sangat bersyukur. Akhirnya Nabi Isa itu, ini mbah perkara saking suwene mbah piye, kum bi idznillah. Bangunlah atas izinnya Allah. Buareng tangiku, kuburane iku benggang, wong lanang awireng glukit gedebuk kaya bar kobong ngono. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa ruhullah. Wah, jere wong sing ngeloni kuburane, lho mboten niki bojo kula. Kliru pinggire berarti. Wong sing dikeloni jebule wong ireng gendreng. Terus akhirnya mati lagi. Mati sing asale dhek disiksa hidup, kemudian bersaksi bersyahadat wis ora rasane siksa, mati. Berarti mati yang kedua nih husnul khotimah. Bareng pinggire kum bi idznillah. Bangunlah kamu dengan izinnya Allah. Tangi wong wedok awayu kloget awayu. Lah niki bojo kula. Ya wis nang gowo mantuk. Bawa pulang, Pak. Zaman itu Nabi Isa. Bareng bawa pulang ngobrol, keseren ngobrol, "Dek, aku tak turu Dek ning pangkuanmu Dek ya." "Nggih, Mas." Tidur di pangkuan istrinya. Tahu-tahu ada putra mahkota kerajaan lewat, diiringi dengan harta yang banyak, dengan pasukan yang banyak. Memandang dari jauh, Masya Allah, enak yo jadi amat. Permaisuri gak mungkin jadi jariah atau amat. Amat kepemilikannya pangeran dae enak yo. Dilalah karo Gusti Allah, pangeran ini juga tertarik dengan wanita ini. "Apakah engkau tertarik kepadaku untuk mengikuti aku?" kata pangeran ini. "Iya, Mas." "Iya." Pangeran, "Tapi kamu sudah bersuami?" "Belum, ini bukan suamiku, ini orang lain." Akhirnya ditumpakno karo pangeran ning jaran, diiringi dengan prajuritnya, tangi-tangi iki kesel ngeloni kuburan pirang-pirang tahun. "Tangi di mana istriku?" "Loh, itu ada apa disusul?" "Wahai pangeran, itu istriku, demi Allah itu istriku." "Bukan pangeran,
Aku itu bukan miliknya, aku bebas, aku milikmu. Wes oyo-oyoan. Akhirnya Nabi Isa lewat. Lah ini saksinya, ini Nabi Isa, Ruhullah, ini saksinya, dia yang menghidupkan kamu dari kematianmu. Tidak, aku tidak merasa. Nabi Isa tolong beri keputusan kepada kami. Nabi Isa berdoa, siapa yang berbohong dia akan dikembalikan ke asalnya. Mati wong wedok ki. Suul khotimah, mengke husnul khotimah bareng matine suul khotimah, perkara gendeng karo wong lanang. Mulane hati-hati nek dadi pelakor. Bisa mati dalam keadaan suul khotimah. Pun